Shalom, semangat pagi semuanya. Yang di Amerika, semangat sore untuk yang di Indonesia. Ya, pada saat ini kita akan bersama-sama mengupas satu tema, jangan gagal ikut Tuhan, ya. Sehingga kita yang sudah ikut Tuhan lama, tapi jangan sampai kita tidak sampai kepada tujuan tetapi kita gagal di tengah jalan. Ya, kita camkan peringatan Tuhan hari ini. Saudaraku, pada kesempatan ini Tuhan memperingatkan kita untuk satu hal yang benar-benar kita harus sungguh-sungguh, benar-benar serius memperhatikan mengenai kegagalan dari bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah dientaskan Tuhan dari tanah perbudakan, semestinya mereka sampai tanah Kanaan, yaitu negeri yang dijanjikan Allah, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Susu berbicara mengenai kemakmuran peternakan. Madu berbicara mengenai kemakmuran pertanian. Madu dari lembah subur, banyak madu karena banyak tanaman yang subur. Jadi berbicara mengenai susu dan madu itu berbicara mengenai kelimpahan hidup, saudara. Sangat jauh berbeda dengan keadaan mereka di Mesir. Di Mesir mereka sebagai budak, tidak ada kemerdekaan. Mereka tertindas. Waktu hidup, tenaga mereka dikuasai, dimiliki oleh bangsa Mesir. Tetapi Allah melepaskan mereka dengan 10 tulah. Hal yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan. Selanjutnya Allah menunjukkan laut terbelah. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan mengadakan keajaiban dengan lengan keperkasaannya yang bisa membelah laut dan mengeringkan laut. Selanjutnya mereka menyaksikan bagaimana Allah hadir di Sinai dengan guru halilintar yang mengerikan sehingga mereka semua gentar. Saudara, kita lihat bagaimana di depan mereka Allah menunjukkan keperkasaannya, pembelaannya, kesetiaannya mengiringi mereka. Saudara, tidak heran kalau bangsa-bangsa Kanaan menjadi takut jika mereka mendengar bahwa Allah orang Kanaan kenal sebagai dewa orang Israel itu sangat kuat. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 5, sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara, artinya sebagian besar mereka ternyata dinilai Allah tidak berkenan. Karenanya mereka ditewaskan di padang gurun sebagai konsekuensinya. Saudara, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara, betapa sayangnya Tuhan kepada mereka. Tuhan hadir dengan keperkasaan yang begitu hebat menyayangi bangsa Israel. Tidak diragukan kasih kesetiaan Tuhan kepada umat Israel. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Tentu Allah tidak menghendaki seorang pun bangsa Israel yang tidak masuk Kanaan. Tapi Tuhan menewaskan mereka di padang gurun. Saudara, tetapi sungguh pun demikian. Maksudnya walaupun mereka menyaksikan tangan Tuhan yang perkasa membelah mereka, mereka merasakan kasih Tuhan. Tetapi mereka tidak berkenan. Karena apa? Mereka tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mereka tidak tahu diri
tidak tahu budi, tidak tahu berterima kasih, memberontak, bersungut-sungut. Saudara, semua ini terjadi dan bukan dongeng, bukan cerita fiksi. Semua ini terjadi sebagai contoh bagi kita, memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Saudara, jangan kita anggap remeh bahwa kejahatan itu tidak membahayakan. Setan itu menipu kita, setan itu menyeret kita, supaya kita tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan. Saudara, jangan berpikir kejahatan kita itu tidak membawakan sesuatu yang mencelakakan diri kita. Saudara, ditulis oleh Alkitab, semuanya ini telah menimpa mereka. Sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir ini. Saudara, bangsa Israel melupakan Tuhan dengan tidak setia. Mereka menyembah berhala. Mereka makan minum bersukaria seolah-olah mari kita makan dan minum dan besok kita akan mati. Saudara, mereka menyembah berhala. Apa saudara yang menjadi berhala hidup kita saat ini? Apa yang menjadi berhala hidup kita saat ini? Saudara, tanggalkan semuanya itu. Kesenangan kita, hobi-hobi kita yang masih menjadi berhala kita. Ayo saudara, kita buang semuanya. Mereka yang kedua melakukan percabulan. Bangsa Israel melakukan percabulan dengan terang-terangan di hadapan Allah. Saudara, dan jumlah mereka 23.000 orang yang tewas dalam satu hari. Saudara, kita lihat saat-saat ini bahwa dunia penuh dengan percabulan, perzinahan. Saudara, orang tidak peduli lagi, saudara. Orang hanya menikmati hawa nafsu. Mereka lupa akan semuanya bahwa kita harus hidup suci karena Allah itu suci. Saudara, kita lihat bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan, percabulan, ya, kekotoran, kenajisan, saudara, yang menguasai hidup di dunia ini. Kawin cerai, kita lihat, saudara. Ini saudara yang tidak Tuhan kehendaki. Dan kalau kita sebagai orang percaya, kita masih masuk di dalamnya. Saudara, hati-hati. Kita tidak akan sampai ke tanah Kanaan yang Tuhan kehendaki. Ketika mereka mencobai Tuhan, bangsa Israel ini berani mencobai Tuhan. Sehingga akhirnya mereka mati dipagut ular. Saudara, kita hidup, jangan sampai kita mencobai Tuhan. Saudara, Allah ini adalah Allah yang cemburu. Jangan sampai kita mencobai Tuhan. Mari kita hidup, sehingga hidup kita ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, mereka ini bersungut-sungut. Bangsa Israel berani protes. Berani bersungut-sungut pada Tuhan. Kepada Musa, Allah pencipta mereka, kepada Tuhan Allah pencipta mereka, hingga mereka mati oleh malaikat maut. Mereka bisa protes. Mereka bisa mengatakan, lebih baik aku di Mesir. Lebih baik aku bisa makan ada daging, ada bawang. Aku lebih enak di sana, mati di sana. Mereka protes pada Musa. Dan Tuhan Allah pencipta mereka. Saudara, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan kita yang hidup di akhir zaman ini. Sebab itu saudara, jangan kira, jangan menyangka bahwa kita nih kalau teguh berdiri, kita merasa kita sudah teguh berdiri. Saudara, hati-hati, saudara. Siapa merasa teguh berdiri? Kita merasa sudah benar, kita merasa sudah baik. Kita tidak menjaga jiwa kita, hati kita, saudara. Hati-hati.
supaya ia jangan jatuh. Oleh karena itu saudara, kita harus waspada. Kejadiannya di masa lampau yang menimpa bangsa Israel itu menjadi peringatan bagi kita. Kita mungkin merasa kehidupan kita nih sudah settle sehingga kita nggak perlu Tuhan. Kita merasa sudah kuat, teguh, hidup dalam kebenaran. Kita merasa sudah taat, sudah setia, sudah melayani Tuhan. Kalau sekarang kita merasa aman-aman saja, akan tetapi Allah mengingatkan untuk kita berhati-hati agar kita tidak jatuh. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam hidup ini. Jika kita merasa sudah hebat, saudara, hati-hati, kita bisa jatuh, saudara. Namun jika kita bersandar, kita bergantung pada kuasa Allah, maka ia akan bertindak menguatkan sendi kaki dan tulang-tulang iman kita. Kalau kita bersandar dan bergantung pada Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini, maka saya percaya Tuhan itu pasti menolong kita. Walaupun kita tidak minta, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu keadaan kita dan Tuhan pasti menolong kita. Saudara, karena itu sebagian besar dari kita kadang-kadang masih melakukan kejahatan di mata Tuhan. Walaupun kita ke gereja, saudara, kita berbakti, tetapi kita masih melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan. Saudara, Tuhan belum datangkan celaka karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Oleh karena itu biarlah kita ubah hidup kita untuk tidak terus-menerus hidup di dalam keadaan yang tidak memperkenan hati Tuhan. Saudara, kita bisa cek kehidupan kita, apakah hidup kita ini memperkenan hati Tuhan atau tidak. Saudara, memang Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Firman Tuhan berkata, kalau kita taat, itu mendatangkan berkat. Tapi Tuhan juga tidak akan mengubah tatanya. Kalau saudara tidak taat, itu ada kutuk. Firman Tuhan mengatakan, memang ada orang menganggapnya sebagai kelalaian Tuhan. Sepertinya Tuhan itu main-main menciptakan kehidupan ini. Seperti yang ditulis di dalam Mazmur 73. Orang jahat, orang fasik, kok bisa gemuk, sehat, senang. Artinya tidak pernah mengalami kesulitan. Orang fasik kok mujur. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara, Mazmur 73 ayat 12 berkata, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudara, tapi ingat, Tuhan tidak pernah main-main. Semua kehidupan kita itu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Semua ada kalkulasinya Tuhan. Tuhan punya perhitungannya. Tuhan punya kalkulatornya. Semua ada dalam tatanan Tuhan. Ada orang berani melakukan, dianggap Tuhan itu lalai. Tuhan tidak lalai. Tuhan tetap menepati janjinya. Makanya dikatakan, di zaman akhir ini ada orang mengejek Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tampil pengejek-pengejek, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Saudara, yang tidak serius, saudara, beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Waktu kebaunan rohani, gereja-gereja baru mengalami kebaunan rohani di mana-mana. Khotbah-khotbahnya yaitu Allah itu baik. Sungguh baik, sangat baik. Kasih melanda Indonesia. Allah memberkati. Allah gembala yang baik. Maka gereja berkembang. Saudara. Gereja tumbuh, ada kebangunan rohani di mana-mana secara luar biasa. Tetapi sekarang gereja harus mengajarkan bahwa Tuhan itu berkata tegas kepada orang yang tidak berkenan kepadanya. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu.
Enyalah dari hadapanku. Saudara, ini pesan Tuhan demi untuk kebaikan kita. Karena Tuhan mengasihi kita sebagai anaknya. Saudara, kita tahu bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Kita nggak tahu, saudara. Kita mungkin pikirnya kita tahu bagaimana menyayangi diri sendiri. Saudara, saya katakan, kita tidak tahu bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita menyayangi diri kita sendiri dengan cara yang salah. Ketika kita memuaskan diri kita sendiri tanpa memperhatikan standar kebenaran dan kesucian Tuhan, berarti kita mencelakai diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Saudara, bangsa Israel tidak jarang bersungut-sungut kepada Musa. Dan berkata, apa tidak ada kuburan di Mesir? Enak di Mesir, ada belanga, ada bawang pre, ada daging. Di sini kita tidak makan enak. Mungkin Musa bilang, sabar, sabar. Kita nanti menuju satu negeri yang berlimpah susu madu. Saudara, jangan bersungut-sungut pada Tuhan. Tidak ada sedikit pun niat jahat Tuhan dalam diri kita. Saudara, kita ini penuh dengan kekurangan. Kita ini penuh dengan kelemahan. Dan kadang-kadang kita pikir di dalam kekurangan kita, di dalam kelemahan kita ini, kita aman-aman saja. Saudara, jangan sampai Tuhan memukul kita. Sakit loh saudara kalau Tuhan memukul kita. Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan itu masih mau memukul. Kalau Tuhan sudah biarkan kita, itu bahaya saudara. Firman Tuhan di dalam Timotius dikatakan kita dicap menjadi milik iblis selamanya. Dan Tuhan tidak peduli. Kalau pada sore hari ini, saudara, kepada siapa yang mengikuti pemberitaan firman ini, saudara masih diberi kesempatan, saudara. Maka percayalah, kita masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara, di dalam hidup ini Tuhan berikan kita kuota. Ya. Kita punya kuota berupa kesempatan. Kalau kuota yang Tuhan berikan habis, maka Tuhan tidak akan tegur lagi, saudara. Satu kali Tuhan tegur, saudara, tidak didengar. 2 kali Tuhan tegur, tidak didengar. 3 kali Tuhan kita ditegur, Tuhan kita tidak dengar. 4 kali Tuhan tegur, kita tidak mau tahu, kita tidak mau mengerti, saudara. Bablas, habis kuota kita. Saudara, saya takut, saudara. Hidup ini singkat. Jangan sia-siakan kuota kesempatan. Kuota hari yang Tuhan berikan masih ada. Saudara, karena itu kita harus serius. Jangan anggap remeh peringatan-peringatan Tuhan. Jangan main-main dengan hidup ini. Jangan hidup sembarangan. Alkitab berkata, pada hari-hari akhir, Alkitab katakan akan tampil pengejek-pengejek yang memenuhi hawa nafsunya, mengejek-ngejek. Ingat, kalau dulu ada air bah, tapi saat-saat nanti datang, bukan air bah, tapi kita katakan api yang menghanguskan. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, ada peringatan-peringatan Tuhan, pencobaan yang kamu alami itu biasa, saudara. Artinya kamu bisa menang. Jangan berkata nggak mungkin. Apapun yang kita alami, saudara, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Karena pencobaan yang kamu alami biasa. Jangan berkata nggak mungkin, nggak bisa. Tuhan tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tidak mungkin. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan tidak akan memberikan hukuman. Perintah yang kita tidak bisa lakukan, tidak mungkin. Tuhan itu memberikan perintah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi jangan anggap saudara bahwa
Pencobaan-pencobaan yang saudara alami itu sesuatu yang gagal, yang finish, yang selesai, yang tidak mungkin bisa kita memberikan kemenangan. Saudara, Alkitab berkata, bisa, saudara. Kalau kita mau berlatih, kita mau belajar melangkah, pasti bisa. Seberapa serius kita ikut Tuhan, satu hal kita akan tahu bahwa keputusan-keputusan kita untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Karena itu saudara, jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Bangsa Israel tidak serius, kurang percaya Allah yang setia membawa mereka ke negeri yang berlimpah susu madu. Mereka bersungut-sungut, tidak serius, dan akhirnya ditewaskan di padang gurun. Tidak layak sampai Kanaan surgawi. Saudara, selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu, Tuhan membuat kita mampu. Bertahanlah dalam kesulitan, saudara, sampai akhir. Kalau sampai saat ini kesulitanmu belum berakhir, saudara belum sampai di tujuan. Tuhan pasti membuka jalan di tengah kesulitan saudara. Kalau surga saja disediakan, artinya apa? Artinya dengan makan dan minum saudara. Allah akan memelihara kita. Allah tidak akan mempermalukan kita. Saudara, hari-hari ini kita komitmen untuk hidup benar, sebenar-benarnya. Kita mau Tuhan menolong kita supaya kita tidak gagal di tengah jalan. Kita tahu saudara, Tuhan itu masih sabar, memberi kita kesempatan untuk kita berubah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai. Tuhan menghendaki kita tuh bertobat. Pertobatan itu dilakukan setiap hari, saudara. Tuhan ingin setiap hari mengupas segala kulit-kulit dosa di dalam diri kita yang masih membelenggu, membungkus kita. Tuhan mau lepaskan kedagingan kita, dilululantakkan, saudara. Saudara, hanya oleh pekerjaan Roh Kudus bisa berlangsung di dalam hidup kita. Saudara, Tuhan sangat perhatian pada kita. Kita lihat bagaimana setiap individu kita. Tuhan sangat memperhatikan kita dengan sangat teliti. Alkitab katakan rambut kepala kita dihitung Tuhan. Burung pipit 2 ekor seduit mata uang paling kecil. Itu diperhatikan, kita lebih berharga daripada burung pipit. Setiap individu dipersiapkan Roh Kudus dengan segala kodrat ilahi menjadi anak-anak Allah yang layak masuk istana Bapa, menjadi kerajaan surga. Saudara, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Hal ini menunjukkan betapa Tuhan mau berurusan dengan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin di antara saudara merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan. Mungkin saudara merasa doa saudara tidak didengar oleh Tuhan. Mungkin saudara merasa orang lain diperhatikan dengan istimewa, sedangkan saudara merasa tidak. Mungkin saat ini saudara mengalami suami mengkhianati saudara, sehingga gambar diri kita menjadi rusak. Mungkin ada anak-anak dalam keadaan yang merasa tidak berharga karena orang tuanya bercerai. Saudara, mungkin kita mengalami segala sesuatu yang rasanya kita sudah berdoa dan Tuhan rasanya tidak mendengar doa kita. Saya beritahu saudara, Tuhan yang sudah berkali-kali menolong saya, Tuhan tidaklah demikian. Dia Tuhan yang menyayangi saudara lebih dari yang kita bayangkan. Dia mencintai saudara lebih dari yang saudara duga. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Saudara istimewa di matanya. Dia tidak menghendaki kita binasa. Dia menuntun kita supaya kita masuk
dalam pintu gerbang kerajaan Allah, menjadi putra-putri kerajaan Allah. Saudara, hidup ini singkat, tetapi kita lihat bahwa Allah yang luar biasa itu akan membawa kita menjadi putra-putri kerajaan Allah. Suatu hari, kuasa kegelapan membutakan banyak orang. Sehingga orang tidak melihat realitas ini. Orang memandang hidup ini main-main. Kita tidak memandang Allah dengan serius. Kita hidup ini sembarangan. Setan dari dulu menipu. Saudara, tapi saudara, kita sebagai orang percaya, ayo kita secara individu, kita berurusan masing-masing dengan Tuhan. Saudara, mungkin saudara merasa hidup pun sudah terbuang. Hidup ini paling gagal. Engkau gagal dalam studimu. Saudara belum. Engkau gagal dalam kariermu. Saudara belum. Engkau gagal dalam berumah tangga. Belum, saudara. Engkau gagal karena doamu belum dijawab. Belum, saudara. Tuhan masih menopang saudara. Dan Tuhan berkata, engkau kekasihku. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Mengapakah umat pilihan Tuhan berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah? Tetapi aku berkata kepada Tuhan, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Saudaraku, Tuhan menjamin hidup kita. Kalau kita menjadi anaknya selama-lamanya, kita menjadi anak-anaknya segambar dengan dia. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi anak-anaknya kalau hidup kita segambar dengan Bapa kita? Saudara, Tuhan mengangkat kita. Dia memberikan putranya mati di kayu salib. Dan ketika Tuhan mengambil kita menjadi anaknya, Allah serius. Allah ikut bekerja di dalam setiap perkara hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Allah tidak mengendaki kita seorang pun binasa, tapi kita mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang sebagian besar tewas di padang gurun karena apa? Tidak dengar-dengaran suara Tuhan. Ayo kita dengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Kita harus sungguh-sungguh setiap hari mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktu kita punya hubungan yang intim, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Jangan berhenti sebelum dia memberikan suaranya pada kita. Dia akan memberikan suaranya kepada kita dan kita akan mendengar. Saudara, kalau kita mendengar suaranya, ayo kita lakukan. Maka saya percaya tidak ada doa yang tidak didengar. Waktu saudara berdoa kepada Tuhan, saya percaya kuasa doa itu besar kuasanya. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Walaupun waktu saudara tutup mata, saudara berdoa dan buka mata, keadaannya sepertinya sama, tidak terjadi apa-apa. Tetapi percayalah, di dalam kerajaan Allah, Tuhan sudah memperkarakan doa saudara. Dan dalam kuasa doa ini, tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Perjalanan hidup saudara, perjalanan doa saudara, tidak akan diakhiri dengan air mata. Perjalanan doa saudara tidak akan diakhiri dengan kekecewaan. Perjalanan doa saudara tidak akan diakhiri dengan penyesalan. Perjalanan doa saudara tidak akan diakhiri dengan sia-sia. Tetapi perjalanan doa saudara akan diakhiri dengan mujizat dan kemenangan. Karena firman Tuhan berkata, doa orang benar apabila yakin didoakan
besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau percaya. Kita mau dengar-dengaran akan suara-Mu. Tuhan, kami tidak mau gagal di tengah jalan. Kita mau Tuhan masuk dalam Kanaan surgawi, di mana kita menjadi anak-anak Allah. Kalau saat ini kita sedang mengalami sakit, penyakit, kita mengalami sepertinya kita gagal. Sepertinya doa kita belum dijawab. Tetapi kita tahu pasti Allah tidak menghendaki kita binasa. Allah tidak akan mempermalukan kita. Allah membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan. Amin.